pada sesi kali ini saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana sih teknologi yang bisa mendukung hal tersebut gitu. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Budi juga bahwa teknologi itu bukan masalah gitu ya, karena memang teknologinya sudah banyak dan mungkin kita bisa memilih mana yang ready to use gitu ya, atau kita harus develop dan mungkin kontinuitasnya juga. Nah, eee, pada kali ini saya akan coba menyampaikan, karena bagian paling akhir berarti kesimpulan ya. Nah, jadi gimana sih kita start dari, RDTR ke dalam model 3 dimensi gitu. Jadi bahan pokoknya gitu ya atau ingredients-nya sebenarnya sudah ada peraturan, sudah ada undang-undang, sudah diatur. Kemudian kita sudah punya atau mungkin di Jakarta sudah punya peta tata ruang yang atau RDTR bahkan gitu yang sudah berbentuk 2 dimensi. Dan sudah ada peta bidang tanah. Nah, di dalam konsep, ArcGIS gitu, kita bisa menjadikan ini sebagai fondasi dasar untuk membuat sebuah model data, itu data minimumnya. Kita sebut sebagai, model data untuk ArcGIS Urban. Jadi Esri sudah mendesain gitu ya, mungkin master plan atau tata ruang itu secara global pun juga dibutuhkan gitu. Jadi, inilah yang mendasari bahwa akhirnya ada sebuah produk yang memang khusus didesain untuk mendesain sebuah tata ruang. Dan pada akhirnya kita ketika memiliki ingredients tersebut, kita akan bisa membuat atau mendesain penggunaan atau tipe-tipe apa saja sih, misalnya tadi bagian bawah mungkin digunakan untuk basement-nya parkiran gitu ya, atau di, lantai satu untuk, retail misalnya atau komersial dan, mungkin paling atas untuk apartemen misalnya seperti itu. Nah, ya kita semua percaya bahwa RDTR itu atau 3D RDTR bukan hanya sekedar sebuah visualisasi bahwa kita melihatnya bagus, oh ini 3 dimensi gitu. Tetapi ada banyak hal yang mungkin saya di sini merangkum sebagai mungkin sempat disampaikan juga dari Bu Fevin ataupun Pak Budi dan Mas Rizky bahwa, kita bisa mengevaluasi juga dengan menggunakan, RDTR ini kita bisa secara 3 dimensi kita mengevaluasi dampak dari tata guna lahannya gitu ya, dan bagaimana dampak secara zonasi maupun pembangunannya. Kemudian yang kedua adalah, memungkinkan perencanaan itu juga sesuai dengan strategi yang kita tetapkan. Mungkin tadi ada planning ya kan, karena yang namanya perencanaan itulah merencanakan masa depan gitu. Nah, pasti kita punya benchmarking juga. Sebenarnya dalam, eee, target yang sudah ditetapkan tuh sampai nggak sih targetnya gitu, ataupun matriks yang kita bisa lihat. Nah, kemudian yang ketiga adalah, di sini nantinya ada semacam KPI gitu atau indikator dari perencanaan yang kita buat. Nanti saya kasih contoh bagaimana, desain tata ruang secara 3 dimensi juga bisa mempengaruhi misalnya kita menghitung mungkin tadi disebutkan ya, dampak finansialnya gitu, misalnya pendapatan daerah berapa, ataupun contoh yang paling hangat juga misalnya bagaimana dampak terhadap emisi karbon, misalnya seperti itu. Nah, di bagian yang bawah itu mungkin saya tampilkan ada bagaimana kita menerjemahkan di bagian sini adalah menerjemahkan dari aturan-aturan KDB misalnya, peraturan-peraturan, tata ruang itu sebagai sebuah rule gitu yang sudah ditetapkan. Kemudian juga, meningkatkan analisis ya, equity atau kita bisa melihat bahwa sebenarnya tata ruang itu juga bukan hanya sekedar ke sisi manusianya juga kan, tapi ada komunitas misalnya ada cagar budaya ataupun bahkan makhluk hidup yang lain gitu ya, kayak mungkin, hewan-hewan dilindungi mereka juga patut atau bagian dari perencanaan tata ruang ini gitu. Dan kelima adalah di dalam platform ini juga memungkinkan kita untuk men-sharing atau berdiskusi dengan, stakeholder yang lain untuk saling memberikan masukan. Nah di sini, saya coba kasih contoh di sebuah kota di Vienna. Bagaimana menggabungkan tadi data scene gitu ya, data scene itu kemudian dikolaborasikan dengan, data, tata ruangnya secara 3 dimensi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa, eee, peta-peta tata ruangnya tadi yang kita desain, kita atur dalam, format 3 dimensi. Dia, berapa lantai, kemudian, apa saja yang boleh, dan kita bisa melihat juga secara matriksnya gitu. Nah, misalnya di sini, tadi case-nya adalah kita ingin mengetahui bagaimana sih dampak
karbon gitu ya, emisi karbon jika pembangunan ataupun perencanaannya itu didesain sedemikian rupa gitu. Nah, kita bisa lihat atau mengatur misalnya kalau bangunannya itu misalnya di sini ada matriksnya tadi, kita bisa mendesain secara grafis bagaimana kontribusi CO2 misalnya dari masing-masing tipe bangunan. Nah, dari situ kita bisa menghitung tipe bangunan ataupun desainnya seperti apa yang berdampak terhadap CO2 ataupun emisi karbonnya seperti itu. Jadi dari sini kita juga bisa melihat atau mensimulasikan matriks dari keberhasilan perencanaannya juga seperti itu, ataupun dampak apa sih nanti kita bisa terima seperti itu. Nah, berikutnya adalah saya yakin bahwa ngomongin teknologi nggak akan bisa serta-merta, oh semuanya fit for all gitu ya. Jadi pasti ada yang namanya inovasi dan mungkin bisnis proses yang berbeda, kebutuhan yang berbeda gitu. Maka di sini juga ada yang namanya mungkin kita sebut sebagai API-nya juga untuk bisa terintegrasi atau berkolaborasi dengan sistem yang lain ataupun terintegrasi dengan pihak lain juga. Nah, sekarang itu trennya juga, ini saya mungkin memberikan contoh ya, dari API diintegrasikan dengan enterprise AI gitu ya, misalnya seperti ya mungkin kita kenal semuanya ada ChatGPT misalnya atau Claude dan lain-lain. Kemudian kita bisa menghasilkan bagaimana sih orang bisa bertanya atau mengetahui tentang spatial planning hanya dengan bertanya secara natural misalnya seperti itu. Nah, di sini saya coba kasih contoh. Di sini adalah peta Jakarta di sekitar Bundaran HI. Di sini bagaimana kita mendesain tata ruang tadi gitu ya. Kita bisa melihat regulasinya, kemudian kita taruh di sini. Misalnya saya ingin sebagai area mix office gitu ya, atau mix peruntukannya mix. Ada yang buat retail, buat pemukiman gitu ya, digabungkan di sini. Nah, kemudian saya integrasikan dengan tadi misalnya ada sistem lain. Nah, di sini kita bisa baca model-model yang sudah kita buat di platform ArcGIS bisa terbaca di dalam aplikasi yang lain. Terus di sini saya punya model saya sendiri, saya coba load ke dalam aplikasi tersebut. Misalnya tadi ada Bumi misalnya, atau mungkin ada aplikasi Jakarta 1 misalnya gitu. Nah, kita load modelnya. Kemudian di sini kita akan melihat apa sih yang tadi sudah kita desain di ArcGIS Urban tersebut gitu. Nah, dari sini tadi mungkin trennya sekarang adalah AI assistant gitu ya, dimana kita juga bisa berinteraksi sama datanya. Nah, kita coba gambar, saya mau tahu sebenarnya area ini peruntukannya untuk apa gitu, yang dibolehkan. Saya coba draw dulu dengan menggambarkan area yang saya inginkan, kemudian saya coba bertanya dengan AI-nya gitu. Nah, dari sini dia akan memproses bahwa sebetulnya tadi banyak regulasi yang sudah disampaikan sama Bu Fevin juga. Regulasi-regulasinya seperti apa, dan kemudian kita bisa melihat si sistem ini berpikir untuk melihat, oh apa sih regulasi ataupun yang dibolehkan di sini. Nah, kita akan bisa melihat, oh batasan yang boleh, KDB-nya berapa, KDH-nya berapa, kemudian ada referensinya juga gitu. Misalnya ini dari Pergub, misalnya Pergub 31 2020 dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian sebagai perencana, misalnya tadi saya mungkin orang awam, saya cuma mau tahu kalau saya buat desain, saya mau bikin kantor di situ, dengan kriteria misalnya saya butuh 10 lantai, saya taruh di sana gitu ya. Saya butuh 10 lantai, bikin tower, kemudian ada basementnya, ada office-nya juga, ada parkiran. Nah, dia akan mendesain atau memberikan gambaran, oh ini nih bentuk 3D-nya nanti, maksimum ketinggiannya seperti ini. Nah, dari situ dia akan bisa, kita masih sifatnya draft gitu ya, masih berupa draft. Kemudian dari situ kita akan bisa melihat, oh di sana juga dia kasih tahu bahwa ini ada kaitannya mencakup 3 persil gitu ya. Jadi ya pertimbangkan pembebasan lahannya gitu yang harus dia bebaskan, kaitannya dengan data pertanahan. Ketika kita sudah clear, maka kita bisa mempublish lagi, mengirimkan ke dalam sisi ArcGIS Urbannya gitu. Nah, dari sini kita mau tahu gitu kan, bentukan lantai per lantainya tadi yang sudah kita desain atau yang kita kirimkan di sini. Kemudian nanti kita bisa lihat di dalam ArcGIS Urban tadi. Kita coba kembalikan dulu, kita refresh file yang tadi. Kemudian
Kita kembali ke project-nya untuk me-refresh, kemudian di sini kita akan melihat si model yang sudah kita request tadi, yang kita buat draft-nya itu akan terbentuk atau terbangun di dalam apa model ataupun urbannya kita tadi gitu. Dan ini juga sudah termasuk dengan tadi kita request ada basement-nya gitu. Jadi kalau kita zoom in, nah dia sudah ada basement-nya juga, ada 2 lantai ke bawah itu ada bentukan basement. Nah, disinilah tadi mungkin kita bisa mengintegrasikan gitu ya, bahwa inovasi dari Bapak Ibu sekalian, kebutuhan bisnis juga yang bisa menentukan bagaimana proses ataupun mendesain teknologi juga membantu bisnis proses seperti itu. Dan mungkin ini terakhir dari saya dari sisi ya RDTR itu adalah pondasinya gitu ya untuk mendukung digital twin. Jadi setiap pengguna pasti membutuhkan tata ruang tadi terutama 3 dimensinya. Dan nantinya itu bisa digunakan untuk pengawasan gitu, monitoring dan pemanfaatan yang lain seperti MRT tadi. Dan mungkin ini beberapa takeaways-nya gitu. Jadi ya RDTR ini menurut kami adalah sebuah keharusan dan lebih dari sekedar visualisasi saja gitu, dan di sini juga jadi fondasi untuk sebuah digital twin yang live gitu ya, atau kita bisa mensimulasikan, kita bisa mendapatkan insight dari data tersebut seperti itu.